mana tentu salah satu membentuk tim jangka panjang melalui beberapa event kompetisi, salah satunya AFF. Jadi kami masih menunggu nanti usia dulu. Kalau ditanya, gimana Pak, kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior ya, dan tentu seperti pemain seperti Marcelino, lain-lain yang bisa main, kita juga tidak mau taruh bawah lagi. Mereka akan tetap main di atas ya, karena itu yang kita mau dorong, semakin banyak talenta yang kita targetkan. Kalau misalnya 150 talenta, ya itu yang kita mau dorong. Biarkan pemain yang sudah baik ya, tidak turun lagi, biar main di atas sudah senior. Ada yang Erick Thohir, Bung Toel, ada Cibubur itu anak Langsat Bung Toel. Toel kubur aja Bu. Iya, saya Toel pun berani satu-satu sama Bung Toel. Lihat di era Sinteyong ini muncul ya komentator industrial, pengamat industrial, FOMO lah. Sepertinya itulah kalau mau ikuti tren istilah sekarang. Karena kan sebelum-sebelumnya nggak ada tuh. Kepedulian pada sepak bola nasional juga minim. Bicara sepak bola nasional kan paling sebatas timnas, terutama STY sekarang kan. Oh itu banyak menurut saya sih. Makanya tadi kan di awal saya bilang, kalau ada 9 pengamat, komentator, pandit yang puja-puji, ngapain repot sama satu yang seperti saya gitu loh. Ya kan itu, dari sisi esensinya gitu loh. Gak usah repot. Tapi kan ini feedbacknya aneh, ekstrim. Ngomongin sepak bola nasional bukan cuma timnas, bukan cuma di era STY aja, tapi juga bicara hal-hal lain di sepak bola. Organisasinya, kompetisinya, penyakit-penyakit di sepak bolanya, match fixing dan sebagainya, penegakan hukumnya. Nah sekarang kan timnas lagi jalan, STY lagi jalan. Pengamat-pengamat FOMO itu bahas nggak tuh yang terjadi di Liga 3, yang terjadi di Liga 2, kesalahan-kesalahan wasit yang menyangkut VAR atau bukan, udah bahas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Moe Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang masuk. Oke, saya menanggapi dulu video yang pertama. Sebuah pernyataan yang tentunya tidak mengejutkan kita ya, dari Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Dan ini tentunya sudah diprediksi oleh banyak orang. Bukan hanya prediksi ya, ada sebuah usulan juga bahwa sebaiknya ya Piala AFF itu turunkan saja para pemain-pemain lokal. Pemain-pemain yang mungkin selama ini ngebet sekali ingin masuk tim nasional. Atau mungkin selama ini mereka merasa bahwa mereka itu bisa. Ya, mereka itu tuh tidak kalah hebat sama para pemain-pemain keturunan, para pemain-pemain diaspora. Ini sekaligus teman-teman menjawab tantangan dari Bung Toel yang mengatakan bahwa pemain kita tidak kekurangan kok terkait dengan skill, tidak kalah hebat kok sama pemain-pemain keturunan, sama pemain-pemain diaspora. Nah inilah yang akan dibuat oleh Bapak Erick Thohir, bahwa ketika Piala AFF nanti Indonesia akan menurunkan timnas lapis kedua. Dan ini nanti akan diisi oleh pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Sekaligus mencari talenta-talenta untuk tahap selanjutnya. Jika nanti mereka bisa membuat kontribusi lebih terhadap timnas di Piala AFF, ya bisa saja mereka dipanggil oleh Coach Sintayong. Ya kita tahu sendiri teman-teman bahwa level Piala AFF ini kan sama seperti Tarkam. Ya, bermainnya itu bagaimana? Kita melihat kasarnya Vietnam ketika berhadapan dengan Indonesia, kasarnya Timur Leste ketika berhadapan dengan Indonesia. Semuanya itu dianggap biasa-biasa saja. Ya, karena Piala AFF itu tidak masuk dalam kalender FIFA. Ada yang mengatakan bahwa Piala AFF itu adalah Piala Dunianya Asia Tenggara. Kemudian pada video kedua, sebuah
reaksi yang sangat keras yang ditunjukkan oleh emak-emak. Karena kesalnya dia sama si Towel, dia berani ya menguburkan Towel itu hidup-hidup. Setelah kemarin kita melihat bagaimana Towel itu dilempari dengan botol air mineral. Ya, itu tentunya sebuah kekesalan ya. Ketika kita supporter Indonesia melihat sepak bola itu seperti itu tanpa harus melihat hal-hal yang lain. Kita menikmati sepak bola saat ini ya. Di bawah asuhan Coach Sintayong kita sangat menikmati. Bahkan saking menikmatinya kita terhadap sepak bola Indonesia saat ini, kita lupa kalau di dapur sana kita kekurangan garam, kita kekurangan masako. Ya, kemudian ada video ketiga tadi juga di mana si Towel dia mempersoalkan para pandit-pandit yang baru nongol. Ya, yang baru nongol ketika Sintayong mulai melatih timnas Indonesia. Dia persoalkan kenapa sih para pandit-pandit FOMO ini tidak mengkritisi terkait dengan pertandingan Liga 2, pertandingan Liga 3. Ya, bukannya kita tidak mau kritisi. Ini kan levelnya berbeda. Kalau misalnya Bung Towel mau kritisi Liga 2 atau Liga 3, silakan. Tidak ada yang melarang Bung Towel. Ya, tidak ada yang melarang Bung Towel. Cuman yang kami larang Bung Towel adalah jangan sekali-sekali kau mengkritisi Coach Sintayong yang telah membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap sepak bola Indonesia. Paham kau? Ya, itu yang tidak boleh kau kritisi. Ya, bahkan jiwa nasionalisme Anda ini yang masih kami pertanyakan. Masa ketika Tom Haye dan juga Rizky Ridho mencetak gol ke gawangnya Filipina, kok Anda tidak ada ekspresi sama sekali? Itu maksudnya apa? Coba dijelaskan. Ya, Bel? Coba Anda jelaskan. Nah, teman-teman, terkait dengan pernyataan Bapak Erick Thohir yang mengatakan bahwa di Piala AFF nanti akan menurunkan timnas Indonesia lapis kedua, banyak sekali respon-respon positif dari netizen Indonesia. Mari kita simak lagi. Update berita bahwa Pak Ketum Erick Thohir memberikan sinyal bahwa nanti yang akan diturunkan di Piala AFF adalah pemain-pemain muda. Soalnya Pak ET pengen boleh pemain muda, bisa orang-orangnya 150 lah, 150. Jadi ben regenerasi lagi selalu ono loh. Selama ini kan juga tim senior rata-rata kan ya di bawah 25 tahun loh. Jadi kuwi sing di pengen Pak ET. Terus monggo yen pas Piala AFF kuwi Liga 1 ya ora bakal diliburkan karena AFF kan bukan jadi target timnas kita. Beda karo ajang SEA Games. Yen ajang SEA Games pertandingan Liga 1 tetap diliburkan karena gue juga target PSSI, target timnas kita. Yang luar biasa Pak Eti. Menurut pendapatmu piye bolo terobosan iki? Komen di kolom komentar. Gas ke. Ya, menurut pendapat dari teman-teman bagaimana? Bahwa ketika Piala AFF itu berlangsung, itu Liga 1 akan tetap bergulir. Artinya di mata Bapak Erick Thohir, dia melihat tidak ada urgensi ya terkait dengan digelarnya Piala AFF ini. Dan mungkin ya salah satu alasan kenapa para pemain timnas yang ada saat ini tidak diturunkan di Piala AFF itu adalah karena bentroknya jadwal ya, di mana di bulan November nanti itu akan ada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan itu bersamaan dengan jadwal Piala AFF. Tidak mungkin kita menurunkan pemain yang sama ya. Jadi itu mungkin salah satu alasan. Kemudian alasan kedua teman-teman, di sebuah podcast pernah disampaikan oleh Coach Justin bahwa kedepannya timnas Indonesia itu persentase antara para pemain dengan diaspora ya dengan pemain lokal itu akan berbeda.
Yang sekarang kita melihat seperti ini, ya. Pemain diaspora ini di atas nih. Pemain lokal kita masih di bawah. Nanti ke depannya akan begini. Perlahan nanti pemain diaspora ini akan turun. Seperti itu. Pertanyaan dari kita semua terjawab. Bapak Erick Thohir secara resmi mengatakan bahwa pemain senior yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga nggak akan ikut serta di Piala AFF, Piala bergengsi se-Antero Jagat Raya. Jadi Piala AFF itu akan digelar di bulan November hingga Desember 2024. Nah, waktu tersebut beririsan dengan matchday kualifikasi Piala Dunia babak ketiga yang akan digelar pertama di tanggal 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman banyak yang tanya, kualifikasi akan dilakukan di mana di Indonesia, tuan rumahnya di mana? Apakah di GBK atau di GBT, Gelora Bung Tomo? Jadi ketika Indonesia menjadi tuan rumah akan digelar di dua tempat, yaitu Gelora Bung Tomo dan Gelora Bung Karno. Bang, kenapa di dua tempat? Nggak di GBK aja terus di Jakarta? Nah, itu ada alasannya, teman-teman. Jadi tanggal 3 sampai 6 September Indonesia akan kedatangan tamu agung atau tamu kenegaraan, yaitu Paus Fransiskus, yang acaranya akan digelar di Gelora Bung Karno. Jadi memang pada hakikatnya Gelora Bung Karno ini bukan milik PSSI, tapi milik negara. PSSI menyewa kepada negara untuk melangsungkan pertandingan sepak bola. Jadi memang secara hakikatnya ketika ada tamu negara, apalagi tamu agung, memang negara harus menjamu atau menyambut sebaik mungkin. Nah, ya, betul. Salah satunya adalah akan dilaksanakan kegiatan di Gelora Bung Karno. Itu memang sudah kewajiban sebuah negara. Jadi kemungkinan timnas akan menjalankan pertandingan home di bulan September itu di Gelora Bung Tomo. Nah, informasi terakhir dari Pak Erick Thohir, nanti setelah dari Gelora Bung Tomo akan kembali lagi ke Gelora Bung Karno. Jadi kemungkinan ada dua tempat, yaitu Gelora Bung Tomo dan Gelora Bung Karno. Jangan lupa nabung, kita tonton timnas langsung di stadion. Papua Maluku ya boleh lah. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika semua Jawa lagi gitu. Nah, ini adalah cuplikan rapat Kita ini Bhinneka Pak Tunggal Erick Ika, Thohir tapi ya, semuanya dengan Jawa staf habis. PSSI. Dan ada di dalam rapat itu beberapa potongan pembicaraan ya. Dan yang ada terekam itu di mana Pak Arya Sinulinga sedang menjelaskan ya, kuota-kuota untuk zona nasional Liga 3, Papua, Maluku 1. Ya, yang nyatanya sekarang itu memang satu, memang Papua itu satu, Maluku itu satu. Nusa Nah, tapi di Tenggara situ juga satu. Pak Arya sempat bilang kan, Jawa mungkin 2 klub lah. Harusnya jujur aja Pak Arya, nyatanya sekarang gimana? Nyatanya kemarin Jawa Tengah itu bukan 2, 8. Iya. Banten 4, Sumatera memang 2 rata-rata. Nah, jadi akhirnya Pak Erick menjawab dengan tegas ya kan, ya jangan Jawa sentris lagi ya. Ini sekaligus ya menjadi penyemangatku yang selalu getol ya, yang selalu bersemangat dalam membuat konten tentang kritikku terhadap Liga 3 yang terlalu Jawa sentris ya kan. Betul, Bang. Makasih Pak Erick ya, makasih ya. Apalagi kami Jangan di Jawa NTT lagi lah, ini. betul. Jangan terlalu Jawa sentris lagi lah. Itu kuota Liga 3 itu, kuota zona nasional itu jangan dikasihkan ke Pulau Jawa lagi lah, serius. 8 tim untuk Jawa Tengah itu terlalu banyak. 3 tim aja udah cukup lah. 6 tim untuk Jawa Barat terlalu banyak. 3 tim udah cukup lah. Kasihkan kayak ke Maluku, kasihkan ke Sulawesi, kasihkan ke Sumatera, kasihkan ke Papua. Jangan terlalu Jawa Jangan sentris lupa lagi. Nusa Terus nanti Tenggara, Bang. babak zona nasionalnya itu, babak Liga 3 zona nasional itu jangan tuan rumahnya Jawa semua. Sekali-sekali di Sumatera, di Papua, Sulawesi. Betul yang kata Pak Erick Thohir, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Mantap ya Pak Erick. Semoga juga Liga 4-nya berjalan lancar ya. Aku jadi semangat loh yang selalu membuat konten tentang Liga 3 dengan hasil rapat hari ini ya, dengan statement Pak Erick Thohir hari ini. Bhinneka Tunggal Ika, jangan Jawa sentris. Makasih banyak Pak Erick Thohir. Salam sepak bola Indonesia. Salam sepak bola Indonesia. Ya, ini tentunya diskusi terkait dengan Liga 3 yang kalau kita melihat di mana tim-tim di Liga 3 itu kebanyakan dari Pulau Jawa ya. Untuk yang dari Pulau Timur itu bahkan kuotanya kadang cuma 1. Saya ambil contoh kita di Nusa Tenggara ya. Di Nusa Tenggara saja ketika mengadakan kualifikasi ya,
kualifikasi untuk Liga 3, untuk lolos ke Liga 3 nasional saja, itu bahkan susah sekali. Tim-tim dari Nusa Tenggara itu tuh selalu dikalahkan oleh kecurangan yang ditunjukkan oleh wasit. Kami di Nusa Tenggara Timur khususnya itu tidak kehabisan stok-stok pemain ya. Di sini bakat alamnya itu luar biasa. Cuman kurang dukungan saja untuk pemain-pemain dari Nusa Tenggara Timur. Ya, mereka itu hampir mirip-mirip sama Papua ya. Memang baru-baru ada 2 pemain dari Nusa Tenggara Timur itu yang ikut seleksi tapi tidak lolos. Sangat disayangkan. Saya tidak bisa membayangkan ada satu pemain yang rambut panjang berasal dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ngada, Bajawa. Itu satu daerah sama Marcelino Ferdinand, pemain tengah. Mukanya mirip Ronaldinho. Itu pemain sangat bagus sekali. Tapi anehnya dia tidak bisa lolos. Dan mungkin sebuah usulan ya, sebuah usulan kalau bisa terkait dengan Liga 3 nasional itu, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh abang kita yang satu ini bahwa jangan hanya di Pulau Jawa saja yang jadi tuan rumah. Ya, sekali-kali gantianlah di Papua kah, di NTT kah, di Maluku kah, biar adil. Jangan kuota dari Pulau Jawa sudah banyak, kemudian tuan rumahnya juga harus di Pulau Jawa. Ego sekali ya. Tapi dengan pernyataan Bapak Erick Thohir ini, ya setidaknya membuat kita sedikit bahagia ya. Semoga saja Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi Jawa sentris, tetapi Bhinneka Tunggal Ika adalah beda-beda tetap satu, kita semua Indonesia. Luar biasa Coach Nova Arianto, berani sekali mencoret nama anak exco PSSI yang ikut trial Timnas Indonesia U16. Dari beberapa 20 nama kalau nggak salah itu nggak ada nama anak exco PSSI, dan ini menunjukkan bahwa Coach Nova ini coach yang punya integritas, dan kalau kita lihat memang dia itu disiplin, dia itu benar-benar tegas kepada anak asuhnya. Gua rasa dia ini punya potensi untuk menjadi pelatih yang bagus di masa depan. Semoga Coach Nova sukses dengan Timnas U16 nanti untuk persiapan kualifikasi Piala Asia ya. Itu penting sekali untuk kita. Jadi good luck, dan gue sangat setuju untuk tidak ada KKN di Timnas Indonesia, baik dari junior maupun sampai senior, karena KKN itu bikin timnas kita rusak karena tidak sesuai dengan kemampuan. Berarti pemain dipilih tidak sesuai dengan kemampuan. Oke, segitu dulu. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat ya buat Timnas Indonesia U16 yang berhasil mengalahkan Singapura. Ya teman-teman, terkait dengan ketegasan yang ditunjukkan oleh Coach Nova Arianto ini tentunya tidak luput dari sosok Sintayong ya. Sosok Sintayong yang bisa menjadi panutan ya bagi Coach Nova Arianto ini. Bagaimana Nova Arianto ini kan pernah satu tim dengan Coach Sintayong ya, sehingga pasti banyak sekali ilmu yang dia petik dari Coach Sintayong terkait dengan ketegasan, bagaimana dia memilih pemain. Itu tentunya dari dia mencuri ilmu dari Coach Sintayong ya. Terdapat pernyataan dari Sintayong yang menurut gua cukup sedih. Mari kita bahas. Yes, jadi ini gue kutip dari kabar.timnas ya. Sintayong tuh ngomong kayak, sebenarnya saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini karena masyarakat Indonesia tuh memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya, usai Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Namun sejujurnya ketika saya datang ke Indonesia, negara lain memperhatikan saya dan datang ke Indonesia. Bahwa saya perlu berbuat lebih baik di Indonesia, dan di masa depan, dan akan bekerja keras di masa yang akan datang. Menurut gue tuh kayak, lu mungkin di negara lu emang udah nothing karena kegagalan di Piala Dunia, tapi buat kita jangan patah semangat gitu. Itu harapan banget buat kita dan seluruh
pendukung sepak bola Indonesia. Emang orang Indonesia kan ramah-ramah ya. Ini adalah salah satu hal yang perlu kita pertahankan. Kita harus bikin Sintayong senyaman mungkin gitu. Yang dimana kita kan nggak tahu dia akan sampai tahun berapa, apakah diperpanjang lagi atau enggak segala macam. Tapi yang pasti ketika memang bagus ya kita apresiasi. Tapi kalau memang buruk ya kita kritik gitu loh. Tapi Ya, dengan cara yang betul. benar. Menurut gue sedih sih itu pernyataan Sintayong. Menurut kalian gimana? Coba komen di samping. Let's go follow gue buat ikutin berita bola mancanegara. Ya, pantas lah kalau Sintayong bisa menangis. Menangis bukan karena sedih, tetapi dia terharu dengan masyarakat Indonesia yang sangat terbuka, ya sangat welcome dengan kehadirannya. Dia merasa sedih tentunya ketika di negaranya sendiri itu tidak dihargai. Kalau kita lihat ketika itu di saat mereka pulang mengikuti ajang Piala Dunia, itu bahkan dia dilempari telur, ya mujur saja tidak kena ya. Itulah hal yang membuat Coach Sintayong merasa senang ketika tidak dihargai di negeri sendiri, tapi di negeri orang dia sangat dicintai. Ya, sosok Sintayong akan dikenang selama-lamanya oleh orang Indonesia karena banyak sekali sejarah-sejarah yang telah diciptakan oleh Coach Sintayong ya, tentunya bersama tim nasional Indonesia yang paling diingat ketika timnas kita kemarin di ajang Piala Asia U23 di Qatar, mampu mengalahkan Australia, mampu membantai Yordania, mampu mengalahkan Korea Selatan. Siapa sih yang tidak bangga punya timnas sehebat ini? Siapa sih yang tidak bangga punya timnas sejago ini, punya pelatih timnas yang sehebat ini? Tentunya kita sangat bangga ya teman-teman. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk share video ini ya. Jika teman-teman merasa bahwa informasi ini sangat penting untuk orang lain. Tetap semangat, sampai jumpa dan salam olahraga.